A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Jumadal Akhirah tahun 1442 Hijriah atau 23 Januari tahun 2021, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nisa. Dan hari ini lanjutannya di halaman 140 ayat 87. Di halaman 140 ayat 87, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Allah la ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa huwa, kecuali Dia. La yajma'annakum, sesungguhnya pasti Dia akan mengumpulkan kalian, ila yaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat. La raiba fih, hari yang tidak diragukan, pasti terjadi. Kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat, hari yang tidak diragukan, pasti terjadi. Mau ngapain dikumpulkan pada hari kiamat? Pastinya hari pembalasan. Yang berbuat baik akan dibalas, yang berbuat buruk juga akan dibalas. Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaq, siapa yang lebih benar, minallah, daripada Allah, haditha, perkataannya. Artinya di sini apa kata Allah? Hari pembalasan itu benar, pasti terjadi, dan kita harus iman, kita harus percaya dengan hari pembalasan. Ini sekilas terkait ayat. Detailnya di halaman 141 kita perhatikan, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengabarkan tentang keesaannya. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Berarti apa? Allah dalam ayat ini mengabarkan tentang keesaannya. Allah esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Berarti Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu tidak hak semua, batil semua, artinya salah semua. Makanya la ilaha illallah, ini sudah kita ingatkan di kajian Ahad pekan 1, pekan 3 ba'da maghrib, kajian kitab tauhid. La ilaha illallah, terjemahan yang lebih tepatnya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Barangkali sebagian jamaah pernah lihat ada terjemahan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini terjemahannya tidak tepat.
atau kalau boleh kita bilang terjemahannya salah. Kenapa? Perhatikan, tiada Tuhan selain Allah. Berarti yang dituhanin Allah semua dong, gitu. Kalau terjemahannya tiada Tuhan selain Allah itu benar, berarti yang dituhanin Allah semua dong, karena tiada Tuhan kecuali semuanya itu Allah semua, begitu. Makanya tiada Tuhan selain Allah ini nggak benar. Kemudian ada lagi, kalau saya pribadi pernah melihat terjemahannya, nggak tahu jamaah pernah lihat atau tidak. La ilaha illallah, tiada pencipta selain Allah. La ilaha illallah, tiada pencipta selain Allah. Saya pernah lihat terjemahan seperti itu. Waktu itu terjemahannya tulisan digantung di pintu. Saya ingat, tapi saya waktu itu masih SD. Tapi saya ingat sekarang. Ada terjemahan tiada pencipta selain Allah. Ini juga terjemahnya kurang pas. Karena maksudnya la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sementara orang-orang kafir dulu, mereka itu tahu tiada pencipta selain Allah, tapi mereka masih kafir statusnya, bukan gara-gara itu mereka Islam. Dan kita tahu tauhid itu ada 3 kan yang dikenalkan oleh para ulama berdasarkan diantaranya ayat dalam surat Fatihah. Ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah terkait perbuatan Allah. Allah itu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dalil tauhid rububiyah dalam surat Al-Fatihah. Kemudian ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini terkait perbuatan hamba. Perbuatan hamba adalah ibadah. Makanya nama lain tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah. Nah, ibadah di mana surah Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ibadah. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu lah kami beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Itu dalil tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Kemudian ada tauhid asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalam surah Al-Fatihah dalilnya mana? Ar-Rahman dan Rahim. Itu asma wa sifat. Akan tetapi kalau secara Nabi SAW memang nggak pernah bagi tauhid itu ada 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat nggak pernah disebutin oleh Nabi SAW. Akan tapi para ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan ijtihad mereka, ya dengan ijtihad mereka, dengan kapasitas keilmuan mereka, mereka ingin memberikan kemudahan kepada umat. Sehingga mereka mengenalkan kepada umat bahwasanya tauhid ini ada 3. Ada tauhid rububiyah terkait perbuatan Allah, seperti misalnya perbuatan Allah mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki dan seterusnya, itu diesakan. Yang mengatur itu semua hanya Allah. Kemudian yang kedua ada tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, dan ini inti dakwah para nabi. Orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, mereka mengetahui Allah Maha Pencipta, mereka mengimani Allah memberi rizki, mereka yakin Allah menciptakan langit dan bumi, tapi dengan itu mereka belum Islam. Karena intinya di yang kedua tauhid uluhiyah. Kemudian terkait tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, belakangan banyak yang dia menyeleweng pemahamannya di asma wa sifat, sehingga dia tidak mengesahkan Allah dalam asma wa sifat. Maka yang terjadi kemungkinannya ada 2. Asma wa sifat gara-gara dibilang sama dengan makhluk, maka sama mereka diingkari. Atau yang kedua, asma wa sifat gara-gara dibilang sama dengan makhluk, sama mereka dihapus asma wa sifat, sehingga tidak tersisa satupun asma wa sifat nantinya. Maka dari itu harus diesakan. Ketika didengar di antara asma wa sifat adalah ini mirip dengan makhluk misalnya, maka jangan disamain karena harus diesain. Kalau disamain berarti kagak diesain. Sementara tauhid adalah mengesahkan Allah. Nah, ini para ulama, mereka dengan keilmuan mereka berijtihad memberikan kemudahan kepada kaum muslimin, sehingga ada ini pembagian tauhid yang 3. Anggap aja mereka salah misalnya, tapi mereka kelasnya kelas ulama, mereka kelasnya kelas mujtahid. Kata Nabi SAW, kalau mujtahid salah dapat 1 pahala. Berarti istilahnya kan mereka nggak ada salah-salahnya lah dalam tanda kutip gitu. Mereka kalau salah pun dapat 1 pahala. Apalagi
insya Allah mereka tidak salah, mereka ingin memberikan kemudahan kepada kaum muslimin, sehingga kalau mereka benar mendapatkan 2 pahala. Kelasnya kelas mujtahid. Seorang mujtahid ini levelnya level tingkat tinggi. Dia hafal Quran, hafal ribuan hadis, paham Quran, paham hadis, bisa bahasa Arab, ngerti ilmu-ilmu bahasa Arab sampai dalam dan seterusnya, sehingga otomatis kan tenaganya capek. Mungkin bertahun-tahun belajar, gimana nggak capek begitu kan? Kemudian mungkin juga bertahun-tahun mengobrolkan waktu dan lain-lain, maka Allah kasih hadiah. Sampai level mujtahid, salah dapat 1 pahala. Tapi kalau benar dapat 2 pahala. Sementara kita levelnya bukan level mujtahid. Kita harus belajar mana yang benar, itu yang kita ikuti, mana yang salah kita tinggalin, walaupun yang bilang ulama. Karena kalau ulama bilang itu tapi dia salah, di ulama itu dapat 1 pahala. Tapi sementara kita belajar, dengar kata para ulama adalah salah satu pendapat ini, sementara tahu kita itu salah. Kalau kita ikutin dan kita tahu itu salah, maka kita salah. Tapi kalau kita ikutin dan kita nggak tahu itu salah, itu namanya kita level orang awam. Kita hanya taklid kepada para ulama yang memang mereka keilmuannya masya Allah. Jadi kita taklidnya jangan asal taklid. Ada seorang yang ditokohkan, pokoknya kita ikutin, dia dijamin benar, jangan. Kita taklidnya harus taklid level tingkat tinggi. Sekalian taklid sama Imam Syafi'i rahimahullah misalnya. Baca kitab-kitab beliau, apa keterangan beliau. Ternyata kita salah, jangan diterusin taklidnya begitu. Kita harus ganti ke pendapat yang benar. Karena kalau diterusin, ya kita hitungannya salah. Jangan dianggap kita ngikutin Imam Syafi'i semua-muanya benar, enggak. Justru seiring berjalan waktu, ketahuan kita salah, kita harus kembali. Karena kita jangan terus-terusan taklid lah. Kita harus berilmu juga. Karena taklid ini levelnya orang awam, tapi bersamaan dengan itu dia harus belajar. Sehingga kedepannya seorang thalibul ilmi, dia nggak pantas buat taklid, tapi dia harus belajar, sehingga yang benar terang bagi dia, maka dia ikuti kebenaran. Tapi sementara orang awam yang mungkin nggak ngerti, ya nggak masalah dia taklid ya, dengan pendapat para ulama. Dan itu memang tuntutannya bagi orang awam. Mereka harus taklid, jangan nebak-nebak masalah agama. Tapi lihat keterangan para ulama seperti apa, maka diikuti. Itu pembahasan tambahan terkait tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau misalkannya mereka salah dalam menetapkan itu, mereka dapat 1 pahala. Tapi kalau mereka benar dapat 2 pahala. Tapi insya Allah mereka benar, wallahu alam. Karena banyak para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menyebutkan terkait masalah tersebut juga. Jadi kembali kepada tafsir, Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Kita masih di halaman 141 baris yang pertama. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, berdasarkan ayat ini Allah mengabarkan tentang keesaannya. Allah esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dan tadi kita sudah jelaskan, la ilaha illallah terjemahan yang benar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Jangan diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah, karena takutnya nanti orang mengira semua yang dituhanin itu Allah semua. Karena tiada Tuhan selain Allah, makanya nggak pas atau mungkin nggak benar. Sehingga yang lebih pas, yang lebih benar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian lanjutannya, di sini disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dan bahwasannya tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada yang berhak dituhankan kecuali Allah. Kenapa? Lihat, karena kesempurnaannya pada zat. Itu yang pertama, kesempurnaannya pada zat. Sekarang kita dengar zat Allah sifatnya seperti apa. Kita dengar Allah punya wajah, sehingga para ulama membahasakan kita beramal karena mengharap wajah Allah. Lihat, secara zat Allah punya wajah. Akan tapi lihat apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, kesempurnaannya pada zat.
Makanya kalau ada orang yang mengatakan Allah punya wajah, itu nggak boleh dibilang begitu, karena kita juga punya wajah, berarti sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Ini salah. Karena lihat ungkapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kesempurnaannya pada zat. Kalau kita samain berarti kagak sempurna. Makanya Allah diesakan. Ketika dikata Allah punya wajah, jangan dibilang sama dengan makhluk. Karena zat Allah sempurna, sementara makhluk wajahnya tidak sempurna. Ada yang jelek, ada yang katanya ganteng, ada yang ganteng gitu. Ada yang ganteng banget, ada yang biasa-biasa aja, relatif dan yang lain-lain. Allah tidak, Allah sempurna. Makanya lihat, jangan sampai kita kena syubhat. Allah punya wajah, oh nggak boleh dibilang Allah punya wajah, berarti sama dengan kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ini syubhat, ya, bikin kita bingung. Makanya kita yakini Allah punya zat. Di antara zat Allah, Allah punya wajah, dan wajah Allah sempurna. Kalau ada yang menyamakan dengan makhluk, berarti namanya tidak sempurna, dan ini salah. Tetap kita imani, kita melakukan amal saleh mengharap wajah Allah. Para ulama mengatakan sama dengan ikhlas. Artinya murni niatan kita melakukan amal saleh ketika ungkapannya hanya mengharap wajah Allah, sama dengan ungkapannya niatnya hanya karena Allah saja, bukan karena yang lain. Dan itu benar. Jadi Allah dituhankan, Allah Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah zatnya sempurna, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena Allah sifat-sifatnya sempurna. Apa sifat Allah? Allah bersemayam di atas arasy. Allah bersemayam di atas arasy. Atau Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ada sebagian orang mengatakan yang turun itu adalah rahmatnya. Karena kalau Allah turun ke langit dunia, nanti Allah nggak naik-naik ke langit dong. Karena malam nggak habis-habis. Kapan Allah naik ke langit? Lagi-lagi ini membuat Allah tidak sempurna, sementara Allah sempurna. Kita ingatkan orang itu, ada ayat menyebutkan kun fayakun. Jadi jangan kepikiran malam nggak habis-habis, jangan kepikiran kapan Allah naik ke langit, karena kun fayakun. Kemudian di sisi yang lain, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu sifatnya sempurna, zatnya sempurna, sehingga Allah paling berhak untuk dipertuhankan. Kemudian lanjutannya, dan karena hanya dialah yang esa dalam penciptaan. Dalam penciptaan Allah esa satu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika disebutkan ketika dia berhadapan dengan seorang raja yang zalim di kala itu, kemudian anak Ibrahim alaihissalam mengatakan Rabbi yuhyi wa yumit. Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Tuhanku bisa menghidupkan orang dan bisa mematikan orang. Kemudian kata raja itu, ana uhyi wa umit. Saya juga bisa kok ngidupin orang sama matiin orang. Dipanggil dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dilepas. Tuh, saya sudah ngidupin sama saya sudah matiin orang. Berarti saya Tuhan, kata raja tersebut. Kemudian sama Nabi Ibrahim nggak dibahas itu. Karena kalau orang istilahnya otaknya udah mentok di situ, nggak usah dipaksain ngerti di situ, ganti yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan Allah nerbitin matahari dari timur. Coba sekarang situ terbitin dari barat, kalau situ Tuhan. Lihat, Allah esa dalam penciptaannya, Allah esa dalam pengaturannya. Dalam pengaturan Allah juga esa. Kemudian dalam memberi nikmat, yang memberi nikmat kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah ingatkan di kajian kitab tauhid. Ketika kita ditanya siapa yang ngasih nikmat kepada Anda bisa beli rumah sebegini bagus, Anda bisa punya mobil, bisa punya motor bagus-bagus semua, maka kita katakan yang ngasih ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Nanti akan kita bahas insyaallah di kajian kitab tauhid yang biasa kita kaji hari Ahad pada maghrib pekan 1 pekan 3.
Ada kisah 3 orang Bani Israel. Yang satu sakit ini, yang satu sakit ini, yang satu sakit ini. Kemudian Allah uji mereka sakitnya, 3-tiganya sembuh semuanya. Kemudian yang satu dikasih harta berupa onta, satu dikasih harta berupa sapi, satu dikasih harta berupa kambing. Kemudian dikembangin sama mereka. Seiring berjalannya waktu, Allah uji lagi. Allah ngetes mereka, didatengin sama malaikat dengan kondisi sama seperti mereka dulu. Malaikat itu cuma minta bantuan. Mungkin kalau onta, 1 ekor onta, sementara dia punya 1000 lebih, nggak rugi. Kalau 1000 lebih kasih cuma 1 ekor onta. Sama juga sapi dan kambing demikian. Di antara mereka yang 2 mengingkari nikmat Allah. Ketika ditanya, ini kalian bisa kayak begini, punya onta banyak, punya sapi banyak, dari mana? Mereka bilang dari keturunan, saya keturunan orang kaya. Kemudian langsung dibilang sama malaikat yang diutus, bukankah kalian dulu kondisinya sama seperti saya, seperti gini, sakit kayak begini, susah dan lain-lain? Oh enggak, saya mah orang kaya dari dulu. Padahal dia OKB, orang kaya baru. Tapi detailnya nanti di kajian kitab Tauhid insyaallah. Adapun yang satunya dia bilang apa? Saya dapat nikmat ini semuanya dari Allah. Anda butuh apa? Kambing saya banyak di sana, ambil, terserah Anda. Mau 1, 2 ambil, yang Anda butuhkan untuk perjalanan ambil, silakan lanjutkan perjalanan Anda. Baru dikasih tahu, ternyata itu hanya malaikat untuk menguji mereka. Tapi di sini intinya lihat, dapat rezeki yang satu ngakunya dari orang tuanya, keturunan, tapi yang satunya lagi tidak. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Maka Allah Subhanahu wa taala esa dalam pemberian nikmat, yang lahir maupun yang batin. Yang lahir maupun yang batin semuanya esa, murni. Yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti juga akan disebutnya dalam kajian kitab tauhid, yang namanya kesyirikan kadang-kadang kagak kerasa kita ngelakuin. Ibaratnya itu semut hitam jalan di atas batu hitam di gelap malam, nggak kelihatan. Kadang-kadang kagak sengaja kita berbuat syirik, ya, sehingga dia ketika ditanya ini bisa hidup enak nih gimana? Oh, gue usaha, gitu. Atau wah ini kan dari orang tua gue, orang sini, orang kaya, gitu kan. Lihat, nggak kerasa dia udah berbuat syirik, sementara itu aslinya nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berlindung dari berbuat syirik sengajain atau kagak sengaja. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu bahasa Arabnya. Atau terjemahannya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik sengaja atau tidak sengaja. Yang tidak sengaja tolong diampuni ya Allah. Sengajaan berbuat syirik jangan sampai, kemudian yang tidak sengaja berbuat syirik tolong diampuni ya Allah. Seperti itu. Kemudian lanjutannya, yang demikian itu menuntut adanya perintah untuk ibadah. Yang demikian itu menuntut adanya perintah untuk ibadah. Artinya apa? Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Dia. Sebabnya tadi sudah disebutkan, Allah sempurna dalam zat, Allah sempurna dalam sifat, Allah Maha Esa dalam penciptaan, Allah Maha Esa dalam pengaturan, Allah yang memberi nikmat lahir maupun batin. Maka dari itu semua menuntut adanya perintah untuk beribadah. Siapa yang harus beribadah? Kita, manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Berarti adanya perintah untuk ibadah. Yang memerintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perintah mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena ini Allah udah nyiapin ini semua. Masa kita kagak mau mendekatkan diri kepada Allah? Masa kita malah jauh dari Allah? Kan ini tidak benar. Harusnya mendekat kepada Allah karena Allah udah nyiapin ini semua. Dan segala bentuk penyembahan, dengan segala bentuk penyembahan, dengan segala bentuk ibadah, dengan segala bentuk ibadah, karena macam-macam ibadah banyak. Kita pernah bahas di kajian syarah usul salasah. Macam-macam ibadah itu banyak. Ada ibadah hati, ada ibadah badan, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah.
Ada ibadah yang lahir, ada ibadah yang batin, dan itu terkumpul dalam ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Satu nama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Apa nama itu? Salat, dicintai dan diridhoi oleh Allah, ibadah namanya. Apalagi namanya ngaji Quran, dicintai dan diridhoi oleh Allah, ibadah namanya. Makanya lihat, yang namanya ibadah dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kalau kagak, bukan ibadah namanya. Az-zahirah wal batinah minal aqwali wal af'al az-zahirah wal batinah. Baik itu berupa ucapan atau perbuatan yang kelihatan atau tidak kelihatan. Selama dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka namanya ibadah. Makanya kita pengen tahu nih, ibadah kita dicintai dan diridhoi oleh Allah atau enggak, maka kita harus nanya atau kita harus belajar. Karena kalau kita inisiatif, wallahu a'lam bakalannya, kita kagak tahu itu ibadah dicintai dan diridhoi oleh Allah atau tidak. Contoh, ada orang inisiatif tiap jam 10 pagi sholat 2 rakaat. Inisiatif aja dia, baiknya nanya itu benar apa enggak begitu kan. Oh ternyata setelah nanya diketahui itu sholat duha, kan jadinya lebih mantap di hati. Nah seperti itu. Maka kita beribadah kepada Allah itu harus. Kenapa? Karena tadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena Allah udah ngatur ini, ngatur itu, nyiptain ini, nyiptain itu, memberikan ini, itu, dan seterusnya. Maka di situ ada tuntutan untuk ibadah. Bagaimana caranya ibadah? Dengan segala bentuk ibadah yang memang disyariatkan. Lagi-lagi ibadah yang disyariatkan. Pengen tahu ibadah itu disyariatkan atau tidak, kita belajar. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu ternyata ibadah yang kita lakukan selama ini tidak disyariatkan. Tapi dengan kita belajar, kita tahu. Makanya di dalam hal mengerjakan perintah kemudian meninggalkan larangan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, itu tidak akan terrealisasi tanpa ilmu. Orang kalau kagak berilmu, kalau kagak belajar, dia kagak bakal tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Taunya dia baik aja gitu, diajarin sama gurunya. Namanya guru, manusia biasa, kadang-kadang hilap, kadang-kadang salah. Maka kita harus tetap belajar. Kenapa beribadah kepada Allah dengan berbagai bentuk ibadah yang disyariatkan? Lanjutannya lihat, karena memang hanya Dialah yang berhak untuk itu, dan Dia memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang telah melakukan peribadahan kepadanya atau yang telah mereka tinggalkan darinya. Jadi orang ibadah bakal dibalas, orang kagak ibadah juga bakal dibalas. Orang ngerjain perintah bakal dibalas, orang ngerjain larangan juga bakal dibalas. Oleh karena itu Allah bersumpah terhadap tempat pembalasan yang terjadi sebagai bukti hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Allah mengatakan setelah Allahu la ilaha illa huwa, lanjutannya adalah la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Allah akan kumpulkan kalian nanti pada hari kiamat. Siapa yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang-orang terdahulu sampai yang terakhir. Dari awal penciptaan sampai akhir di tempat yang satu, padang mahsyar. Semuanya bakal dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumil qiyamati la raiba fih. Hari kiamat tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Hari kiamat tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, maksudnya tidak ada kebimbangan, pasti hari kiamat itu. Dan tidak ada kerancuan, karena hari kiamat itu pasti dalam bentuk apapun, dengan adanya dalil logika maupun dalil dari wahyu, dalil sam'i. Secara logika hari kiamat pasti ada, pasti terjadi, hari pembalasan pasti ada. Secara dalil sam'i, dalil wahyu, dalil pendengaran yang kita dengar, itu juga membuktikan bahwasanya hari pembalasan pasti ada. Di sini dijelasin satu-satu oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama dalil logika dulu. Di paragraf kedua di halaman 141. Adapun dalil logika yaitu apa yang kita saksikan berupa menghidupkan kembali bumi yang telah mati. Ada bumi
mati tandus viral. Sekarang numbuh pohon-pohon yang ijo-ijo. Bisa itu Allah bikin. Maka tidak mustahil orang mati dihidupin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk diganjar, untuk diberikan balasan kapan? Nanti pada hari kiamat. Kemudian lihat keterangan lanjutannya, terjadinya penciptaan pertama di mana penciptaan selanjutnya adalah lebih mudah. Kita sekarang udah ada begitu. Berarti besok tidak mustahil Allah bikin ulang, lebih gampang. Lebih gampang, istilahnya cuma tinggal jiplak doang, apa susahnya begitu kan. Jadi buat yang nggak percaya hari kiamat, kita bilang sama dia, ini sekarang kita udah ada nih, badan kita kayak begini, gampang besok Allah bikin lagi badan kita yang baru. Masa situ nggak percaya kita bakal dihidupin lagi sih? Jadi gampang seperti itu. Karena harusnya yang susah itu yang bikin dari nol, harusnya gitu. Tapi kok bisa begitu kan? Sama seperti sekarang mobil udah ada, ngerakit mobil berikutnya lebih gampang lagi, banyak pabrik-pabrik muncul. Motor udah ada, sama ngerakit motor berikutnya lebih gampang lagi. Kemudian pesawat yang lebih gede lagi lah, udah ada, ngerakit pesawat berikutnya gampang, lebih gampang lagi. Sama juga kereta dan yang lain-lain. Udah hafal, bikin gedung, ada gedung satu tinggi. Sekarang gedung tinggi banyak, lebih gampang lagi, tinggal jalanin doang. Ini buat yang nggak percaya, dengan hari pembalasan maka dia harus percaya, karena kita ini udah ada, gampang besok tinggal dibangkitin doang. Apalagi kita udah belajar kun fayakun. Kemudian lanjutannya, dan diantara hikmah yang memastikan bahwa Allah tidaklah menciptakan makhluk itu secara sia-sia adalah mereka hidup lalu meninggal. Dalam artian apa? Allah menciptakan kita tidak sia-sia, karena diantara hikmah kita hidup, kemudian meninggal, kemudian dibangkitin lagi, kemudian diberikan balasan. Memang begitu Allah nyiptain kita. Kalau cuma sekedar hidup, mati, jadi tanah, selesai, berarti hikmah Allah hilang dong. Sementara Allah itu kan punya hikmah. Apa hikmahnya? Yaitu ada proses. Kita hidup, kita beramal, amal baik atau amal buruk, kemudian meninggal, dibangkitkan, dikasih balasan surga atau neraka. Yang mudah-mudahan kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hikmah. Kalau cuma sekedar hidup, makan, nyari duit, mati, jadi tanah, kelar, namanya kagak hikmah. Sementara Allah itu hikmah. Ini alasan yang lain. Secara logika demikian. Kemudian yang kedua, adapun dalil sam'i, secara pendengaran, secara wahyu, yaitu kabar dari zat yang paling benar tentang hal tersebut. Zat yang paling benar tentang hal tersebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang ada hari kiamat. Kenapa situ zat yang wallahu alam ngomongnya kagak ada hari kiamat, kagak percaya dengan hari kiamat? Berarti lebih benar apa kata Allah daripada apa kata orang. Karena sebagian orang mengatakan hidup itu yang enak, entar mati jadi tanah, beres, selesai. Dia nggak ada kepikiran bakal dihisap, bakal dihitung, bakal diberikan balasan amal baik, amal buruk. Ada sebagian orang berkata demikian, apalagi orang-orang kafir. Mereka mungkin punya slogan, ya, hidup jadi tanah, hancur, selesai. Ini tidak benar. Jadi secara dalil sam'i kita dengar dari wahyu, ada kabar dari zat yang paling benar tentang hal tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu bakal ada hari pembalasan. Bahkan dia bersumpah atas perkara itu. Lihat di sini. Allah mengatakan la yajma'annakum. Lam itu penekanan. Ya, lam itu penekanan. Ya, istilahnya sumpah lah. Allah bilang kok kalian akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Dan Allah adalah zat yang paling benar. Allah bilang secara nyata di sini. Makanya Allah mengatakan berikutnya, waman asdaqu minallahi hadisa. Siapa yang lebih benar omongannya daripada Allah? Siapa coba yang lebih benar omongannya daripada Allah? Kagak ada. Jadi udah percaya aja dengan hari
pembalasan. Demikian juga Allah memerintahkan Rasulnya Nabi Muhammad SAW agar bersumpah atasnya pada tempat lain dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-7. Allah nyuruh Nabi Muhammad SAW bersumpah bahwasanya hari pembalasan itu pasti ada. Kalau secara Quran sudah, Allah udah bilang secara Quran. Bahkan secara tidak Quran pun Allah suruh Nabi keluar dari mulutnya omongan sumpah bahwasanya hari pembalasan itu pasti datang. Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir mereka mengira an la yub'atsu, mereka enggak bakal dibangkitin. Mereka mengira kagak bakal dibangkitkan orang-orang kafir. Mereka mengira mati jadi tanah selesai. Qul, katakanlah hai Muhammad, bilang sama mereka, bala, tidak seperti itu. Wa rabbi, wallahi, demi Allah, demi Tuhanku, la tub'asunna, kalian pasti akan dibangkitkan. Lihat, wa rabbi artinya wallahi, sumpahnya satu kali. Kemudian yang kedua, la tub'asunna, ada lam. Lam ini sumpah juga. Yang belajar nahu shorab ngerti, yang belajar nahu ngerti. Lam itu sumpah di sini. Kemudian nunnya tasdid, la tub'atsunna, itu sumpah lagi, ada 3 kali sumpah. Sederhananya, misalkannya bahasa Arabnya pergi, ya, bahasa Arabnya pergi, dhahaba yazhabu. Kalau kamu pergi adalah tazhabu. Tazhabu artinya kamu pergi. Kemudian diungkapkan wallahi, kasih lam, la tazhab, la tazhabunna, kasih lam sama kasih nun bertasdid. Itu ada 3 penekanan namanya. Wallahi aslinya tazhabu, kasih ada lam, la tazhabunna, la tazhabanna, begitu. Ada lam, ada nun bertasdid. Itu 3 kali penekanan namanya, 3 kali sumpah. Lihat di sini, qul bala wa rabbi la tub'asunna, wa rabbi, demi Allah, la tub'asunna, kalian pasti akan dibangkitkan. 3 kali sumpah, ada lam, ada nun bertasdid. Setelah dibangkitkan mau ngapain? Summa latunabba'unna bima amiltum. Summa, kemudian, latunabba'unna, kalian akan dikasih informasi bima amiltum, terkait perbuatan kalian dulu. Apakah cuma sekedar informasi? Kagak, mesti ada hukumannya. Kalau perbuatan jelek, kalau perbuatan baik mesti ada ganjarannya, ada pahalanya. Tidak hanya sekedar dikasih tahu doang, kamu amalnya dulu ini, kemudian kagak diapa-apain, ya kagak, mesti ada rentetannya lagi. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Yasir, mudah. Wadzalika, dan hal tersebut, alallah, bagi Allah, yasir, sangat-sangat mudah. Ya, buat yang nggak percaya dengan hari pembalasan, ketahuilah bagi Allah itu sangat mudah. Kemudian keterangan lanjutannya di halaman 142. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir dalam ayat ini. Firman Allah yang terakhir dalam ayat ini, Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Kalau dalam ayat ini senada dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 122. Kalau dalam ayat ini bunyinya wa man asdaqu minallahi haditha, di ayat yang lain bunyinya wa man asdaqu minallahi qila. Hadits dengan qila itu sama artinya, perkataan. Hadis Nabi di antara artinya adalah perkataan Nabi. Kemudian qila qala. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW qala qila qala yaqulu qila. Ini sama.
Artinya, wa man asdaqu minallahi haditha, semakna dengan firman Allah, wa man asdaqu minallahi qila. Ya, semakna dengan firman Allah, wa man asdaqu minallahi qila. Terjemahannya, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Kagak ada. Ya, siapakah yang lebih benar omongannya daripada Allah? Kagak ada. Shadaqallahul azim. Allah maha benar perkataannya. Ya, Allah maha agung perkataannya, maha benar. Nah, di sini firman Allah tersebut, ya, firman Allah tersebut adalah sebuah pemberitahuan bahwa perkataannya, ya, sebuah pemberitahuan bahwa perkataannya tersebut, kemudian kabar-kabarnya. Perkataan Allah kan firman Allah, kemudian juga kabar-kabarnya, apa yang Allah sebutin di Quran. Allah nyebutin apa di Quran? Di antaranya disebutin hari pembalasan dan pembicaraan-pembicaraannya, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya adalah pada tingkatan kebenaran tertinggi. Jadi apa kata Quran itu adalah tingkatan kebenaran tertinggi. Bahkan yang tertinggi padanya. Pokoknya apa kata Quran itu tinggi, lebih tinggi lagi, benar-benar lebih benar lagi ketimbang apa kata orang. Itu maksudnya. Maka kesimpulannya, lihat, setiap perkataan yang diungkapkan tentang akidah, ada perkataan diungkapkan, perkataan tersebut judulnya tentang akidah, atau perkataan tersebut tentang ilmu, mau perkataan tentang akidah atau perkataan tentang fikih, ilmu, dan seterusnya, dan perbuatan yang bertentangan dengan dan perbuatan. Jadi bisa tentang akidah, tentang ilmu, bisa atau tentang perbuatan, kemudian bertentangan dengan apa yang dikabarkan oleh Allah. Bertentangan dengan apa yang dikabarkan oleh Allah adalah batil. Kenapa? Karena bertentangan dengan kabar yang benar dan yakin, atau bertentangan dengan kabar yang paling benar. Kan siapakah yang paling benar omongannya daripada Allah? Makanya kalau ada orang ngomong masalah akidah, omongannya beda dengan apa kata Allah, omongannya beda dengan apa kata Nabi, berarti omongannya batil dan batal, gak bisa diterima. Walaupun yang ngomong adalah mungkin ustadz, kiai, guru, ulama, mereka manusia biasa yang kadang-kadang hilaf, ngomong sesuatu tentang akidah, tentang keyakinan, tapi bertolak belakang, bertentangan dengan apa kata Allah, maka omongannya tidak bisa diterima, dan tidaklah mungkin hal tersebut menjadi benar. Makanya yang dengerin omongan-omongan ustadz di YouTube, omongannya aneh, sementara diperiksa bertentangan dengan keterangan dari Al-Quran dan keterangan dari hadis, keterangan dari As-Sunnah. Walaupun yang ngomong ustadz, ya kalau salah ya tetap salah. Kalau bertentangan dengan Quran, dengan Sunnah, maka tidak bisa dipastikan omongannya itu benar. Ya, jadi yang jadi patokan itu standarnya adalah Quran, Sunnah. Apa kata Allah, apa kata Nabi. Jadi walaupun yang ngomong adalah ustadz, walaupun yang ngomong adalah kiai, guru, atau mungkin habaib, ulama, dan seterusnya, kalau misalnya omongannya bertentangan dengan Al-Quran, apa kata Allah, atau dengan As-Sunnah, apa kata Nabi, ketahuilah, tidak mungkin omongannya benar. Tidak mungkin omongannya benar. Ya, kalau misalkannya bertentangan dengan apa kata
Allah dan apa kata Nabi. Misalkannya ada orang tokoh atau siapa itu ngaku dapat wahyu, ya sementara keterangan yang ada wahyu sudah terputus, berarti omongannya dia bertentangan dengan Quran, berarti dijamin omongannya salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan Quran. Dan sekali lagi, kita nggak bakal tahu itu kalau kita kagak belajar. Ilmu itu luas. Belajar itu nggak cukup cuma sekali dua kali. Kita pernah sampaikan, kata para ulama, kalau tiap hari kita belajar, nggak bakal kita bisa dapetin ilmu semuanya. Cuma kata ulama juga mengatakan daripada kagak, ya mendingan nggak apa-apa seminggu sekali, sehari cuma 1 jam, itu masih mending ketimbang tidak. Karena tentunya dan pastinya berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau kita bicara tentang keutamaan ilmu, itu keutamanya banyak. Misalnya disebutkan orang yang menuntut ilmu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah, atau orang yang menuntut ilmu dia hadir di majelis taklim ke masjid pengen belajar agama atau pengen belajar kebaikan atau ingin mengajarkan kebaikan, maka pahalanya udah kayak haji umroh dan keutamaan yang lain. Maka ketahuilah kata para ulama, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Jadi ketika orang bermajelis ilmunya ilmu dunia, itu nggak mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Orang yang belajar agama bakal ini. Cuma nanti mungkin manfaatnya tergantung niatnya dia. Mungkin niatnya dia ingin membantu kaum muslimin dan seterusnya, mungkin bisa jadi masuk ibadah ghair mahdoh yang tetap bisa jadi ada pahalanya. Sama seperti orang yang makan, orang yang minum, bisa berpahala bisa tidak. Ya bisa berpahala bisa tidak. Dia akan tidak berpahala kalau minum ya gitu aja, minum doang, makan doang. Tapi dia bisa jadi akan berpahala, dia makan, dia minum karena dia mau Jumatan. Takutnya ntar lagi Jumatan lapar. Nah, dia mau ibadah. Ini bisa jadi masuk ibadah ghair mahdoh sehingga makan minumnya berpahala. Tidurnya dia tidur, berusaha tidurnya cepat. Kenapa? Karena besok biar bangun subuh. Maka tidurnya pun yang awalnya nggak pahala bisa berpahala. Ada orang-orang yang tidur juga tidur gitu-gitu aja gitu kan. Ada orang juga yang tidur siang. Nah, kenapa tidur siang jam 9 jam 10 dia tidur sebentar doang? Karena biar nanti zuhurnya enak, dapat pahala juga. Nah, maka terkait sama pembahasan, kalau ada omongan yang bertentangan dengan Quran Sunnah, maka ketahuilah omongannya salah. Dan itu didukung oleh perkataan Imam Malik rahimahullah. Beliau ini adalah imam kota Madinah, imam Darul Hijrah. Di kota Madinah ada kuburan Nabi Muhammad SAW. Di kota Madinah ada kuburan Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Imam Malik rahimahullah, ini gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, itu lagi di kuburan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia ngomong, kullun yu'khadh qawlahu wa yurad ila sahib hadal qabr. Semua orang omongannya bisa diterima dan bisa enggak. Semua orang omongannya bisa dipakai dan bisa enggak, kecuali omongannya orang yang ada di kuburan ini. Maksudnya omongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau omongannya Nabi, hadis Nabi, kagak ada salahnya dan udah harus pasti dipakai, kagak boleh kagak dipakai. Tapi kalau omongan selain Nabi, bisa benar bisa salah, bisa dipakai bisa enggak, bisa diterima bisa enggak. Makanya kalau ada orang ngomong beda dengan omongannya Nabi SAW, bisa jadi omongannya benar, bisa jadi omongannya salah. Bisa jadi omongannya diterima, bisa jadi tidak. Bisa jadi dipakai, bisa jadi tidak. Maka dari itu standar patennya adalah apa kata Allah dan apa kata Rasulullah SAW. Tentunya dengan paham yang benar. Paham yang benar pahamnya siapa? Pahamnya para sahabat, pahamnya para tabi'in, pahamnya para tabi'ut tabi'in. Ringkasnya paham salaf. Karena yang dimaksud dengan salaf adalah mereka
yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu juga salaf. Wah, saya bukan salaf Ustadz, tapi situ ngikutin mereka dengan baik. Salaf juga namanya, walaupun kagak mau disebut-sebut salaf. Istilahnya salafi, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, maka yang terbaik, yang lebih selamat di dalam memahami agama, kita memahami agama sesuai dengan pemahaman salaf. Maksudnya adalah pemahaman para pendahulu kita. Karena salaf artinya orang dulu. Maksudnya sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ada orang-orang yang ngaku-ngaku salaf, tapi pemahamannya beda dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini walaupun ngakunya salaf, tapi ketahuilah mereka bukan salaf. Sehingga kalau kita berbicara salaf, salaf yang dimaksud adalah tidak ada organisasinya, tidak ada kantornya, tidak ada yayasannya, tidak ada ketuanya. Kalau boleh ada ketuanya, ketuanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada lembaga-lembaga salaf yang katanya begini, tapi kok begitu, berarti bukan salaf itu yang kita maksud. Yang kita maksud salaf adalah para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dan mereka adalah potret umat ini yang mesti kita ikuti. Dengan mengikuti mereka, insya Allah manhaj kita, gaya kita dalam ibadah, gaya kita dalam beragama sama dengan Nabi Muhammad SAW, karena mereka muridnya Nabi Muhammad SAW dan masih dijamin Nabi SAW. Nabi dalam ungkapan hadisnya menjamin sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian yang setelahnya dan setelahnya, selesai. Nabi hanya mengatakan zamanku, yang setelahnya dan setelahnya. Zamanku zaman sahabat, yang setelahnya tabi'in, dan yang setelahnya tabi'ut tabi'in. Maka yang terbaik demikian. Apalagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa? Yang lebih selamat kita ikutin orang-orang yang udah mati daripada orang-orang yang hidup. Karena kalau yang udah mati kagak ada cacatnya. Tapi orang yang hidup bisa jadi besok-besok ada cacatnya. Dalam artian apa? Orang yang udah mati siapa? Nabi Muhammad SAW, selesai. Para sahabat selesai. Mereka yang ikutin, insya Allah baik semua. Ketimbang ngikutin orang yang hidup. Sekarang dia ngomong A, besok ngomong B. Entah besok lagi ngomongnya lain lagi. Sekarang dia cakap, besok wallahu alam. Maka lebih selamat ikuti yang udah mati dalam artian tadi. Karena mereka udah gak punya aib, udah selesai sudah, cacatnya udah kagak ada. Wallahu alam. Jadi kesimpulan kajian kita pada kesempatan kali ini, ayat yang ada di halaman 140 surat An-Nisa ayat 87 adalah yang pertama, Allah mengabarkan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Ungkapannya dalam ayat, Allahu la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali Allah. Kemudian tadi sudah dijabarkan panjang lebar kenapa Allah yang berhak disembah, sehingga rentetan berikutnya harus adanya ibadah. Kemudian setelah adanya ibadah ada pembalasan. Makanya Allah melanjutkan, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Kalian nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat, hari pembalasan, hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Secara dalil logika, secara dalil sam'i tadi sudah disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kemudian yang terakhir, siap waman asdaqu minallahi hadisa, semakna dengan waman asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar perkataannya? Makanya siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Makanya kalau ada orang yang ngomong beda dengan omongan Allah, tidak usah dipercaya. Dan kita harus tahu omongan Allah itu yang mana begitu. Bagaimana cara kita tahu? Ya kita belajar. Makanya kalau ada orang ngomong sesuatu, kita pelajari. Tidak langsung kita salahkan. Makanya sekarang misalkannya di masyarakat ada yang bilang bid'ah. Ya harusnya kita nggak usah naik darah gitu kan. Ada omongan gitu. Tapi kita yang adem, yang tenang, kita belajar aja pelan-pelan. Oh ini katanya bid'ah, coba kita belajar gitu. Oh ternyata yang bilang bid'ah itu alasannya ini, yang bilang nggak bid'ah alasannya ini. Mana di antara dua alasan itu yang senada dengan
apa kata Allah dan apa kata Rasulullah SAW, itu yang kita pegang. Makanya kadang-kadang saya di masyarakat ada yang bilang ini bidah itu bidah, saya nggak terlalu bahas panjang lebar, saya cuma duduk dengerin, ngangguk-ngangguk, selesai. Karena nggak cukup di majelis selesai, nggak cukup. Karena Nabi mengatakan al ilmu bit ta'allum, belajar itu dikit-dikit. Belajar itu pelan-pelan, belajar itu terus, rutin, nggak sekali duduk langsung jago selesai. Tidak. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu, dan kita bisa istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dikumpulkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Berikutnya insyaallah kita masuk di ayat 88 sampai ayat 91. Ayat ini mengabarkan kepada kita tentang kondisi para sahabat yang mereka bingung nyikapin orang munafik. Ada orang munafik yang kayak begini, enaknya diapain ya? Yang satu bilang jangan diapa-apain, yang satu bilang kita perangi aja, dan satu mereka bingung. Maka sama Allah ditegor, ngapain kalian bingung begitu. Cuma lanjutan detailnya insyaallah pertemuan yang akan datang. Kita ketemu lagi insyaallah pekan depan. Ya, pekan depan Sabtu terakhir di bulan ini. Masih kita ketemu insyaallah. Nanti kita akan bahas ayat lanjutannya insyaallah. Wallahu alam. Sebelum ditutup ada yang bertanya? Baik, seperti tidak ada. Kalau nanti ada yang mau ketemu saya juga boleh insyaallah untuk bertanya langsung. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.